presensi di set view course saja yang modul ini, lossy compression ini ya. Oh, oke, Pak. Baiklah. Bentar, ini ternyata share screen-nya di sini belum. Salah. Tes. Ya. Itu ya. Nggak apa-apa, Pak, tapi ya. Kalau di sini terdengar, oke. Share screen-nya. Udah full sih, Pak. Coba, Pak. Udah kan? Udah full? Iya, udah full. Iya. Tapi cukup kayaknya sih. Iya. Ya, Pak, makasih, Pak. Teknisi pula. Ada yang tahu nggak ngeset ini? Kok nggak layar di sini nggak bisa situ? Waduh, ini screen-nya gimana ini? Ada yang tahu? Di mana tuh? Ya. Kalau di Oke, ya, makasih ya. Udah lama saya nggak pakai Windows. Baiklah. Kita akan mulai melanjutkan yang transform coding ini ya. Kita sedang melakukan lossy compression. Lossy compression itu bisa dicapai salah satunya dengan transform coding ini. Jadi transform coding ini mentransformasikan secara matematis sinyal masukan menjadi sinyal lain. Dimensinya berbeda. Biasanya sinyal yang berada di ranah waktu, time series, diubah ke ranah yang lain. Salah satunya ranah frekuensi. Salah satu alat pengubah ranah ini adalah transformasi Fourier. Yang kalian pernah coba toolsnya seperti Audacity itu. Jadi kalian nyanyi, kemudian dilihat dari sisi frekuensinya jadi bandwidth.
Nah, di sini ada beberapa macam transformasi. Dan kalau bisa itu udah bisa dinyalakan aja. Kita coba pakai yang itu. Baterai. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa macam transformasi. Kita menyebut 3 yang paling banyak dipakai. Frekuensi transform. Ada yang namanya discrete Fourier transform. Jadi Fourier transform yang berjalan di ranah digital. Fourier ini kita tahu bahwa transformasi Fourier itu ada 2 komponen, komponen sinus dan komponen kosinus, ya. Nah, untuk keperluan praktis justru lebih banyak karena sinus dan kosinus hanya beda fase saja ya. Maka lebih banyak dipakai untuk efisiensi itu discrete cosine transform. Jadi yang dipakai kosinusnya saja. DCT ini yang dipakai untuk JPEG, kemudian dipakai untuk MPEG, ya. Nah, kemudian ada statistical transform sama wavelet transform. Ini tidak kita bahas, hanya untuk pengetahuan saja. Membahas ini pun sudah cukup pusing kita, ya. Dan nanti kalau yang melanjutkan S2, melanjutkan pekerjaan, itu kalian bisa melanjutkan pendalaman untuk transformasi-transformasi yang lain. Transformasi ini banyak, bukan hanya 3 malahan ya. Masuk ke ranah-ranah yang lain, ranah abstrak. Bukan frekuensi ya, bukan hanya frekuensi, tapi banyak ranah yang lain. Oke, mari kita lihat di sini. Ini menghalangi nih. Oke, ini ya. Nah, cara kerja frekuensi transform ini atau transform coding ini di ranah frekuensi ya. Input signal X, kemudian melalui transformasi matematis T, maka sinyal transformnya adalah X pangkat T. Sebetulnya bukan pangkat superscript ini. Tetapi kita sudah kita tahu definisinya sejak SD, superscript ini adalah pemahamannya pangkat, ya kan? Tapi mulai sekarang kita memperluas wawasan bahwa yang superscript ini bukan selalu artinya pangkat. Jadi dalam hal ini adalah transformasi. Jadi X pada ranah transformasi. Kemudian di kuantisasi. Jadi setelah ditransformasikan, dikuantisasi, maka kita punya yang namanya X topi T. Kayak gini ya. Ada yang menggunakan X topi, ada yang menggunakan X garis gitu untuk simbol saja. Beda insinyurnya, beda notasinya, tidak selalu sama. Nah, kalian supaya kenal bahwa insinyur dari Amerika lebih senang menggunakan topi, kemudian yang dari Perancis, dari Inggris, dari Jerman menggunakannya garis misalkan ya, atau kadang-kadang tilde seperti itu. Atau bisa aja dia pakai subscript di sini. Pakai key di sini ya. Jadi X superscript T, subscript key gitu karena dikuantisasi. Nah, itu matematika kan simbol aja ya untuk memudahkan pemikiran. Nah, pada saat di decoder, pada saat diterima di sisi penerima, pengguna, X topi T ini ditransformasi inverse. Nah, di sini T minus 1. Lagi-lagi ini minus 1 bukan berarti selalu 1/. 1/, gitu ya. Yang kita kenal minus 1 itu, pangkat minus 1 itu 1/sekian. Tapi kita memperluas wawasan mulai hari ini bahwa pangkat minus itu bukan berarti 1/, saja, tapi dalam hal ini adalah inverse transform. Kalau 1/, itu sebetulnya inverse dari perkalian, ya kan, pembagian ya.
Jadi sekarang kita mengetahui bukan hanya perkalian, bukan hanya pembagian, si pangkat ini, superscript ini, tetapi sekarang maksudnya adalah di ranah transformasi, dan yang ini adalah proses inverse transformasi inverse-nya. Sehingga kita memiliki quantized signal X topi di sini atau X key kalau di ranah yang di notasi yang lain. Nah, transform coding ini contoh image nih yang dilakukan JPEG misalkan. Mengubah sinyal gambar menjadi bentuk lain menggunakan DCT, discrete cosine transform. Kalau discrete Fourier transform lebih banyak menghitungnya ya. Kalau insinyur pragmatis dia. Pragmatis itu yang praktis-praktis tapi bermanfaat. Nah gitu ya. Nah kalau dari filsafat ilmu, para insinyur itu disebut mazhabnya adalah mazhab pragmatis. Tapi nanti ada juga mazhab konsensus gitu ya. Kalian nanti kebenaran hasil tugas akhir ditentukannya benar enggak, baik enggaknya itu oleh konsensus. Karena ditentukan nilainya oleh penyidang. Nah, penyidang itu memberikan konsensus kepada Anda bahwa Anda benar. Atau Anda lulus, Anda enggak. Ya, kalau kita lihat di filsafat ilmu ya, kita belajar filsafat ilmu mencari kebenaran keilmuan. Nah, kalau dalam hal ini kita menggunakan di transfer ini, kebenaran yang kita cari adalah kebenaran pragmatis. Ketika itu manfaat, penggunanya puas, caranya banyak aneh-aneh, tipu-tipu kasarnya ya, tapi tipu-tipu yang halal, itu boleh-boleh saja. Semakin efisien, semakin baik. Oke, lihat. Foto yang dari kamera di sampel dan kuantisasi, kemudian ditransformasikan. Sesudah menjadi pixel misalkan Full HD ya, 1920 x 1080 ditransformasikan, menggunakan DCT, kemudian dikuantisasi. Setelah dikuantisasi, ada entropi coding. Jadi menggunakan biasanya yang sudah kita pelajari, yaitu RLE, ya, itu yang sederhana dipakai. Kemudian yang satu lagi adalah, kok saya lupa ya, bukan Hamming code, tetapi satunya lagi. Ada yang ingat nih? Saya suka kebalik ya, ada source coding, nama ahlinya Hamming, tapi yang satu lagi ya udahlah, nanti kita akan lihat ya di dalam ya. Saya lupa nama orangnya. Kemudian menjadi bitstream. Dan ketika sudah bitstream, diterima, mau di decode, gunakan entropi decoding, kemudian inverse transform, jadilah reconstructed image. Nah, reconstructed image ini angka-angkanya tidak persis sama, angka bitnya dengan input. Ada bedanya. Kalau bit di sini 250 misalkan ya, kadang-kadang di sini tidak pas 250, sering kali malahan. Bisa 252, bisa 255. Karena yang dikejar dengan lossy compression adalah persepsi pengguna, bukan akurasi dari angka. Nah, ini contohnya nih. Lihat. Saya besarkan ya, supaya terlihat angka pikselnya. Misalkan nih, ambil foto, ambil daerah sini, ini untuk gambaran ya, biasanya kalau diambil pikselnya 8x8, makroblok namanya ya, itu biasanya enggak kayak gini. Kalau 8x8 di piksel itu hitam aja kebanyakan di sininya nih. Ini contoh angkanya. 8 piksel, lebarnya
8 pixel tingginya. 178, 187, 183. Anggap ini kan kita punya RGB ya. RGB diubah dulu ke Y atau Y CRCB. Nah, kita ambil salah satunya karena kita harus memproses 3 paralel. Nah, ambil salah satunya yang luminance-nya. Nah, ini angkanya didapatkan. Diproses dengan DCT, discrete cosine transform. Hasilnya adalah ini tuh. Lihat, angka yang ini tinggi. Discrete cosine transform ini dia adalah frekuensi. Ingat, DCT atau DFT itu discrete cosine transform atau discrete Fourier transform itu mengubah ranah waktu atau tempat, ini space, menjadi frekuensi. Di sini frekuensinya 0. Frekuensinya rendah, naik semakin tinggi. Naik semakin tinggi ke sini. Nah, karena frekuensinya 0, ini suka disebut sebagai frekuensi DC, direct current. Ya, nah dia DC, direct current-nya gede nih nilainya. Kalau diplot, bentuknya kayak gini. Nah, kemudian si nilai ini dikuantize. Nilai ini dibagi langsung sel per sel dengan tabel kuantisasi ini. Hasilnya setelah dibagi nih, matriks ini sel per sel dibagi dengan matriks ini. Hasilnya adalah matriks ini. Dan jadinya setelah dikuantisasi dengan matriks ini, lihat konturnya berubah nih. Jadi lebih rata. Kalau ini kan menonjol tinggi ya, sisanya segini, yang ini rata. Nilainya 86,462. Kalau yang aslinya 1.356, besar nih sendiri. Terus dibagi dengan ini, pembaginya lihat semakin besar. Oleh karena itu banyak yang jadi 0 akhirnya. Nah, disinilah terjadi kompresi, lossy. Karena asalnya nilainya sebanyak ini, sekarang nilainya jadi cuma segini. Nilainya jadi segini. Nah, ini kalau kita lihat nih, mengambil membacanya ya dari paralel ini, dari matriks menjadi serial, ngambilnya adalah ketika kita mau ngirim 8 dulu, saya mau ini. Yang pertama kita kirim ini. Yang kedua 4, yang ketiga ini. Terus ngirimnya kayak gini. Zigzag. Nah, setelah itu nih kayak gini. Nih. Mulai dari sini saya sekarang nilainya adalah kebanyakan 0 nih. Lihat. 0 kemudian dapat 1, dapat 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 tuh terus. Disinilah RLE berguna. Tuh, karena kalau saya kirim nih jadi serial, terus ya sampai sini, nolnya banyak. Disinilah contoh coding yang ece-ece sangat berguna ternyata. Karena ini kalau nolnya di sini misalkan ada 20, tinggal nulis 20,0 atau 0,20. 20 kali ya. Coba cek. Ini aja langsung. Tes 1, 2, 3. Oke. Oke ya.
Nah, ini adalah hasil kompresinya. Kompresi terbesar terjadi ketika, catat ya, terjadi pada saat kuantisasi. Pembagian matriks ini dibagi dengan matriks kuantisasi. Ya, matriks yang ini dibagi dengan matriks yang ini. Dan hasilnya sekarang angkanya cuma sedikit. Yang ini ya, karena banyak nolnya. Oleh karena itu terjadi kompresi besar-besaran. Nah, pada saat di-decode, pada saat diterima, digunakan lagi dekuantisasi, lihat. Sehingga jadi ini hasilnya. Dan ketika digunakan inverse DCT, gambarnya jadi ini. Gambar antara yang dikirim, yang ini, dengan yang diterima, oleh mata manusia dianggapnya sama aja. Meskipun secara angka, ini ya, secara grafik gini aja berbeda tuh. Ini banyak kontur-konturnya, yang ini tidak. Nah, filosofisnya adalah, ini kalau kalian dikirim yang ini saja, yang DC saja, maka kita dapat dari 64 dikirim 1 bit duluan, 1 pixel duluan ya, dari 64 pixel yang ini. Kalau dikirimnya 1 pixel duluan, kita punya gambar yang agak remang-remang. Ketika dikasih komponen yang pertama, misalkan yang ini, sudah tambah jelas. Dan sisanya yang membuat ini frekuensi tinggi ini, yang perubahannya banyak di pixel itu, kalau kompresinya tinggi, detail-detailnya nggak dikirim. Sehingga gambarnya ya sudah cukup jelas. Kalau ingin jelas banget, ya harus jangan yang dikompres sama sekali. Itu kompresi di ranah frekuensi atau kita sebut sebagai transform coding. Saya akan berhenti dulu. Apakah bisa dipahami? Teh Atina, tolong kita akan coba lagi. Kemarin ya CRS-nya nggak berhasil. Mari kita coba lagi CRS-nya. Karena waktu kita coba ya dengan koneksi yang lain di lab, sepulang dari sini di lab bisa gitu. Jadi saya ingin mengetahui biar tiap orang menjawab CRS-nya sudah paham belum transformasi coding transform ini pada JPEG. Sekalian kita lakukan presensi. Tolong dibantu di setting ya. Iya Pak. Oke. Sambil menunggu setting, saya akan bertanya dulu kepada yang hadir secara daring nih. Di sini ada Anel Rashka. Anel monitor? Hadir Pak. Oke. Anda alasan daringnya apa? Saya lagi nggak enak badan, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Oke. Baik. Kemudian saya tidak akan bertanya lebih lanjut ya. Saya percaya aja kepada Anda. Kemudian Kirana. Iya Pak, saya juga lagi sakit. Baik. Kemudian Davin. Iya Pak, saya juga masih sakit Pak, belum sembuh. Baik, kepada yang sakit-sakit, kita doakan biar segera sembuh aja semuanya ya. Baiklah, sambil menunggu mengenai transform coding ini, saya menunggu pertanyaan dulu. Nih, sudah bisa bertanya di sini, udah ada mikrofonnya nih. Kalau akan bertanya, silahkan ya yang di kelas
01. Di sini ada Pak yang mau bertanya. Oke, silakan yang bertanya mendekat ya ke itu, ke atau suaranya aja dulu deh, boleh? Silakan. Tes. Masuk gak, Pak? Ya, suaranya terdengar. Oke, wah udah kelihatan, keren ini. Iya, Pak. Saya masih bingung terkait yang cara nge-convert yang pixel value ke Ya. DCT value sampai hasil kuantisasi tabelnya itu gimana gitu, Pak? Kalau kuantisasi ya, sebentar. Sini ada feedback dulu bentar. Matikan dulu deh. Ya, kalau jadi mungkin Anda bertanya, itu tabel kuantisasi dari mana tiba-tiba ada angkanya gitu ya? Anda tahu nggak tabel kuantisasi kok angkanya tiba-tiba segitu? Itu nggak tahu. Nggak tahu ya? Ah. Sama. Ya. Jadi gini, tabel kuantisasi ini, yang ini ya, ini adalah hasil konsensus. Hasil rapat para JPEG itu, para Joint Photography Expert Group, ahli-ahli fotografi yang jago matematik, itu mereka berkumpul rapat, itu sering rapat. Kalian nanti kalau bekerja di perusahaan multinasional atau masuk di universitas top dunia, mereka itu banyak para ahlinya terlibat di panitia dunia, kelas dunia. Kalau kita panitianya nasional palingnya atau panitia kemerdekaan tingkat RT gitu. Kalau mereka atau kalian nanti join itu jadi bagian organisasi tingkat dunia yang menentukan standar dunia. Salah satunya JPEG. Saya waktu S3 juga bisa jalan-jalan ya ke negara-negara yang berbeda karena profesor saya itu jadi anggota pakar untuk waktu itu masih 3G ya, 3G 4G. Nah, saya diajak sama profesornya untuk rapat atau kadang mewakili beliau. Nah, rapat itu salah satunya menentukan isi angka tabel ini. Kenapa 16, kenapa 11? Itu alasannya banyak. Tapi bagi kita, insinyur pemula, kita cukup bahwa itu hasil keputusan rapat yang panjang, perdebatan yang panjang. Itu nilai optimal yang sudah secara pragmatis disetujui secara konsensus oleh para ahli tingkat dunia. Bagaimana kalau kita mengubah matriks ini angka-angkanya? Boleh aja. Cuma hasilnya nanti tidak kompatibel dengan standar dunia JPEG. Ini di angka, saya mau ubah karena 16 nggak enak, buat saya mau ganti jadi 15. Boleh aja, nilainya nanti Anda eksperimen bisa ya. Ini nggak mau 99 nih, QQ nih gitu. Saya mau di sini 100 aja lah, atau 101. Boleh nanti dicoba, karena memang di sini nanti akan ada PR. Anda menggunakan tools lagi ya. Seperti itu jawabannya. Iya, Pak, baik. Kalau yang terkait DCT value itu cara nge-convert dari pixel value-nya gimana, Pak? Nah, oke. Nanti kita akan bahas. Kalau itu akan kita bahas ya. Baik, Pak. Baik. Tapi untuk pemanasan sebenarnya sebentar. Untuk pemanasan kita akan lihat tuh ya. Ada di itu Tes Pak, izin info Pak, CRS-nya udah saya buka. oh baik. Oke, kalau begitu sambil break dulu ya, kita silakan share screen dulu untuk kita lakukan CRS dulu. Saya sambil akan nyari contoh proses menjalankan ini apa namanya nilai DCT tadi.
Silakan. Oke, untuk kelas K01 silakan ya masuk ke modul 7 terus submodul CRS. K02 juga sama. Oh iya. Votingnya udah muncul belum di teman-teman? Baik, mari kita lihat. Yang masih belum menjawab ada 12 orang. Coba cek siapa aja. Nah, silakan. Di sini masih ada yang belum jawab. Apakah perlu diulang lagi, perlu dijelaskan, mau bertanya? Silakan. Ini ada. Jangan terpaksa ya kalau memang belum. Kalau mau bertanya dulu ke teman sebelahnya misalkan. Coba di kelas yang sebelahnya dicek. Oke, ini kelas K02, Pak. Oke, yang belum paham boleh saya lihat namanya ya, nggak apa-apa ya, tidak ada malu atau gimana kan? Mendingan terus terang gitu, bukan artinya malu ya. Coba kalau gitu kita reveal. Fikri Muhammad Fahreza, Dewa Ayu Mutiara Kirana, Gelisa Angelina. Oke. Yang salah satu dari 3 mau bertanya silahkan, yang belum pahamnya sebelah mananya. Ya tadi teman-temannya yang bertiga hadir di sini nggak? Apa lewat online? Kemudian saya akan lebih bertanya malahan kepada yang belum ini not answer, coba lihat. Ada masalah apa? Belum menjawab. Ini kelas berapa nih? 02, Pak. 02. Di sini ada Akmal. Halo Akmal. Kenapa belum Akmal ada hadir? join? Belum jawab. Koneksi pakai Eduroam. Oh, baru muncul katanya. Baru masuk, Pak, baru. Oke. Akmal belum. Kirana. Bagaimana Kirana? Hadir. Calvin. Kirana dari ini ya, yang online ya. Oh iya, Kirana silahkan join ya. Oh, sudah sukses. Kemudian ada Akmal, ada Calvin. Tinggal Calvin saja. Calvin, halo Calvin. Ya, gimana? Silakan kalau mau bertanya. Lagi nyoba lagi, Pak, katanya, Pak. Oh, tapi sudah oke ya. Ya, Mari kita pindah ke kelas yang satunya lagi. kalau Oke, di sini ada 2 orang ya. Ya. Nggak apa-apa ya, yang 2 orang namanya tahu ya. Oke, saya buka aja. Saya apresiasi. Made Andika sama Rahmat Al-Fazri. Mana Made? Oke, kemudian Rahmat, mana? Silakan pakai mikrofonnya. Mau di sebelah mananya? Atau saya ulang aja lagi semua? Kepada yang belum paham, coba lihat yang belum paham. Barusan ada 2, ada Made sama Rahmat ya.
Oke, belum pahamnya yang mananya? Jawab aja, Rahmat silakan. Sama atau Made? Rahmat? Saya apresiasi ya, Anda mohon maaf nih pakai kiri. Nyalain dulu ya. Tes. Ya, sip lah. Nah, kayak gitu ya. Oke, yang sebelah mananya? Saya akan share screen. Yang contoh tadi Pak, yang JPEG. Yang JPEG ya, kita akan langsung lah ini melihat karena tadi ada yang bertanya biar langsung rada mendalam sekarang nih. Ini di bab, kita loncat bab dulu ya hari ini ya. Oke, yang sebelah mananya? Rahmat. Nah, di sini. Oke, saya akan ulang aja lagi dengan contoh ya. Oke, baik. Saya bertanya di kelas 02 juga, saya akan ulang saja lagi dengan langsung contoh nih. Oke, kita akan melakukan transform coding, mengubah sinyal gambar menjadi bentuk lain. Menggunakan DFT atau DCT, dalam hal ini DCT ya, diambil cosine-nya saja. Yang dilakukan ini, input, transform, kuantisasi, entropi coding. Ya, kemudian entropi itu, Rahmat ingat gak namanya? Nama ahlinya yang kalian kemarin bikin? Pakai tree itu. Bukan Hemming namanya itu, bukan Hadamard. Huffman, Pak. Huffman. Nah ini orang ini lupa terus di kepala saya. Kalau temennya Pak Hemming itu sama Pak Hadamard ingat terus saya. Tapi Pak Huffman ini lupa terus ya. Oke, kemudian Huffman decoding, inverse transform jadi image. Lihat nih. Y, kemudian Y tertransformasi, kemudian dikuantisasi. Dan ini sebaliknya. Nah, ini kita lihat nih. Sekarang lebih nyata. Saya punya gambar. Gambar saya diubah menjadi YCRCB. Ya. Nah, aslinya ini gambarnya nih. Dikonversi jadi YCRCB. Lalu ini penghematan nih. Menggunakan subsampling untuk yang CR sama CB. Di situ asalnya terjadi penghematan separuh. Bahkan kalau ini jadi dengan 420 itu terjadi penghematan 50% ya, sehingga gambarnya jadi kecil-kecil begini. Karena manusia tidak terlalu sensitif terhadap warna, oleh karena itu di subsampling enggak apa-apa. Warna pixel ini dengan tetangga sebelah-sebelahnya itu biasanya enggak jauh-jauh beda. Ya, kalau subsamplingnya lebih ekstrim ya dia lebih hemat tapi warnanya jadi lebih ngaco. Nah, sekarang memproses berarti sekali makroblok ini 8 kali 8 pixel. Sebenarnya saya punya 3 ya, yang ada yang kecil-kecilnya ini. Tapi kita fokus mengamati yang di luminance saja ya. Y-nya aja. Salah satu makrobloknya diambil pas matanya ini nih. Ya, karena satu gambar ini bisa ada ratusan atau ribuan makroblok. Oke. Nah, kemudian dilakukanlah DCT, discrete cosine transform, sehingga asalnya fxy menjadi f kapital U sama V. Nah, lihat kita FUV ini seperti apa. Nah, ya proses di awal yang ini asalnya RGB jadi YCRCB yang ini. Tuh. Y itu 16 ditambah ini. Ini dari mana? Lagi-lagi ini konsensus para pakar. Angkanya segini. Jadi ketika kita punya angka dibagi sehingga dapat nilai YCRCB. Kemudian setelah dapat ada persamaan DCT nih. Untungnya kalau kalian menggunakan MATLAB atau Octave atau aplikasi yang lain, misalnya R programming,
Ini sudah ada library-nya, nggak usah Anda bikin rumusnya kayak gini, pusing-pusing. Sudah tinggal manggil aja, masukkan matriksnya, keluar matriks lagi. Nah, jadi tadi ada yang bertanya, dari mana nilainya FUV yang ini? Ini X sama Y ini. Ya, jadi si angka yang kita dapatkan dari gambar ini jadi angka FUV di sini nih. Aduh, mungkin dari bawah nggak kelihatan ya. Nah, jadi di sini. Asalnya FXY, gambarnya jadi FUV di sini. Saya bertanya dulu ke kelas 02, kalau saya ini kursornya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat atau tidak? Terlihat. Oh, terlihat ya kursornya. Syukurlah, alhamdulillah kalau terlihat. Kalau pakai iPad nggak kelihatan ya, kalau ini kelihatan. Nah, kemudian ini tabel kuantisasi tadi, yang hasil rapat RT tingkat dunia tapi ya. Nah, kemudian ini gambaran nih, gambaran DCT 2 dimensi. Jadi kalau kita punya yang namanya transformasi Fourier, itu kan nilainya itu biasanya angkanya adalah sinus atau cosinus J omega T, kemudian J omega 3T, J omega 5T, kayak gitu ya, frekuensinya naik ganjil. Nah, kalau kita tafsirkan secara spasial, maka ini adalah frekuensinya nggak berubah, tetap aja 0, DC, direct current. Nah, ini berubah sekali nih, dari putih jadi hitam. Kalau ini dari putih jadi hitam, jadi putih lagi. Jadi putih, hitam, putih, hitam. Jadi ini frekuensinya semakin rapat, semakin tinggi. Ke bawah juga sama. Nah, jadi filosofisnya adalah bahwa gambar kita, gambar satu kotak ini, gambar jenis apapun selalu dapat direkonstruksi dengan kombinasi gambar-gambar yang ini. Gitu. Kalau transformasi Fourier kan sinyal sembarang itu bisa direkonstruksi dari sinyal sinusoid atau kosinusoid itu. Dengan komponen yang ada bobotnya. Kalau yang T misalkan 5, kalau yang frekuensinya 3T itu bobotnya 2,5. Kalau yang frekuensinya 5T 5 kalinya ya, itu bobotnya 1/3, sehingga ketika digabungkan menjadi sinyal kita. Nah, kalau sinyal 2 dimensi kayak gini, maka gambar kita itu adalah kombinasi dari 64 kotak ini, cuma bobotnya berbeda-beda. Kayak gitu ya, itu filosofisnya. Nah, lihat nih, ini pakai langkahnya di sini. Dan ini kita loncat ke bab 8 dulu ya. Jadi dari sini diubah jadi begini, makro blok komponen, kemudian langkah ketiga, kalau dilihat dari sisi warnanya kayak gini nih. Tabelnya ya. Nah, kemudian DCT itu rentang warnanya inputnya 0,0 sampai 255. Nah, karena DCT itu plus minus, jadi dia harus dikurangi 128 supaya jadi angkanya ada yang minusnya. Jadi asalnya positif diturunkan ya. Jadi ada maksimum 127, minimum minus 128. Nanti ketika kalian menjalankan PR ini, tapi setelah UTS ini ya, kalian akan paham betul. Karena bisa mengutak-ngatiknya. Experiential learning. Nanti saya perlihatkan juga hasil-hasil kakak kelas kalian
tugasnya itu kalian selfie, kemudian pas tengah matanya ambil 8x8 pixel makroblok. Kayak gini nih, kayak mata saya ambil, kemudian diubah jadi YCB CR. Setelah itu setiap Y, CB, dan CR dilakukan proses ini. Ini angkanya ya, ini yang positif, kemudian dikurangi 128, kemudian dibagi. Oh ini dikurangin dulu ya, dikurangi 128 sehingga ada yang negatifnya sekarang. Jadi ini gambarnya nih. Kemudian dihitung menggunakan DCT-nya, menggunakan rumus ini nih, angka-angkanya. Kalian nggak usah pusing sekarang ya, karena semuanya di MATLAB tinggal panggil saja. Dan contoh-contohnya di internet banyak. Jadi asalnya X, Y yang 8x8 itu matriks, jadi FUV yang ini. Nah, asalnya XY, kemudian dikurangi supaya jadi bipolar, maksimum 127, minimum minus 128, barulah dimasukkan ke perhitungan barusan, sehingga angkanya jadi ini. Nih, minus 468 di sini nih, jadi gini. Ya, hasilnya ya. Nah, kemudian dibagi dengan matriks tadi. Dikuantisasi nih, FQ ini. Akhirnya nilainya ini. Jadi diplot kayak gini. Jadi minus 29, akhirnya nolnya banyak. Nah, disinilah terjadi kompresi. Terus pakai zigzag reading. Tuh, kayak gini arahnya tuh. Nilai koefisien AC, kalau DC-nya kan minus 29 nih. Direct current alias frekuensi 0. Dan nilai AC-nya adalah 921, tuh lihat. Dan mulailah nolnya banyak. Menggunakan RLE tadi. Jadi mulai dari sini nih, mulai dari sini udah nol semua tuh. Sisanya ya. Kemudian dilakukan decoding, dibalikan kembali nilai yang ini ya. Dikali dengan tabel kuantisasi sehingga ini, dan hasilnya inverse DCT, kemudian dibulatkan, nilai warna kemudian ditambahkan kembali 128, dan akhirnya ini, lihat. Sebelum kompresi, nilainya ini, angkanya 144 sekian ya. Lihat, kalau sel per sel, angka per angka, yang sama cuma beberapa biji aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kebetulan angkanya sama persis pikselnya. Angka-angka yang lain udah berbeda. Tapi mata ya, nilai 144 dengan 147 grayscale itu mata sulit membedakan. Jadi persepsinya kalau ini mata Anda tengah-tengahnya ya digabung-gabung dengan makroblok yang lain tetap saja mata Anda. Kayak gitu ya. Ini sebelum kompresi, ini sesudah kompresi. Nah, jadi sebelum ngirim tuh gini gambarnya makroblok. Setelah kompresi jadi kayak gini. Sekarang coba ada berapa makroblok kalau yang full HD? Udah paham sekarang? Udah paham ya? Nah, kalau gitu terima kasih kalau sudah paham. Sudah paham juga? Oke, nanti kalian akan mengulang proses ini dengan foto kalian setelah UTS, ya. Oke, mari kita lihat sebentar ya. Dan ini kita sudah selesai bab 8, modul 8 sudah selesai. Jadi hari ini bukan hanya selesai modul 7, tapi modul 8 atau minggu ke-9 udah selesai. Saya ingin tanya dulu ke kelas 02, gimana, sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang tadi sudah jelas, bisa kita lihat lagi apa namanya? CRS-nya bisa cek lagi? Oh, sebentar, Pak. Oh, tapi tadi sudah final ya?
karena sudah memilih. Tapi minimal yang tidak paham harusnya sudah paham, atau masih kurang paham bisa saya jelaskan ulang. Bagaimana di kelas 02? Ini mau saya share lagi Pak, Boleh. CRS-nya. Kan tidak bisa menjawab lagi dia. Ya harus buat baru sih Pak. Tapi buat baru cepat. Coba ya, sebentar. Oke. Kita sambil menunggu ya CRS yang kedua. Ingin yakin bahwa transform coding yang JPEG terutama yang barusan sudah dengan contoh angka-angkanya, contoh nyatanya ya. Oke. Kita sambil menunggu melakukan CRS yang kedua. Baik, sambil break. Kalau ada yang bertanya dulu? Kalau enggak saya mau bertanya, silahkan hitung ya. Sebuah gambar Full HD dikompresi JPEG dengan YCRCB seperti tadi ya. Luminance-nya tanpa atau menggunakan subsampling 444, sementara CR dan CB-nya 420. Pertanyaannya, satu, untuk yang luminance Y ada berapa makroblok? Kemudian 2, jelaskan subsampling 4.20, 4.22.20. Dan yang ketiga, berapa makroblok untuk kanal CR atau CB, ya sama aja ya. Nah, itu pertanyaannya. Silakan dijawab di kertas masing-masing. Mau di tablet, mau di kertas, silakan. Kalau di kertas nanti kita upload menggunakan Cognisia aplikasinya ya. Dan kita sekalian buat assignment-nya. Quiz yang bisa mengupload gambar, fotonya. Nah, di sini nanti akan jelas yang ngerti sama yang enggak. Kalau caranya benar, ngitungnya benar, berarti udah ngerti benar 100%. Ada yang ditanyakan? Ya, minjem mic-nya tuh. Saat kerjain kuis ini apakah boleh diketik atau harus tulis tangan, Pak? Boleh ditulis tangan di kertas, nanti difoto karena akan diunggah ke EduNext. Oke, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. kalau yang punya tablet, pakai tablet, boleh. Simpen aja di sini nih. Ya. Jadi bukti kalian memahami apa yang diterangkan hari ini adalah pertanyaan yang barusan. Teh Atina tolong dibuatkan Oh ya Pak. kuisnya ya. Oke. Modenya kuis aja berarti ya Pak ya? Ya seperti yang tempo hari aja. Nanti bisa difoto kan Oh iya Pak, boleh. gambarnya. Dan diberikan 3 kali deh attempt-nya, retry-nya ya. Boleh, Pak. Supaya enggak bermasalah.
Nah, sambil mereka mengerjakan, kita lihat dulu presensinya. Silakan kabari aja kalau udah siap. Silakan boleh bekerja sama ya dengan temennya.
tes. Eh, ini kuisnya sudah saya buat, Pak. Baik, Oke, saya share screen dulu. ya. Jadi sedang pada mengerjakan dulu ya. Nanti kuisnya kita langsung bahas. Ya, untuk kuisnya ada di itu ya, di modul 7, submodulnya namanya kuis. Untuk presensinya kelas 01 baru 47 mahasiswa, Pak. Silakan ya. Ya. Kelas 01 sambil refresh page-nya ya. Supaya presensinya masuk. Oke. K02 tadi berapa ya? 57 orang. Masih ada yang belum melakukan presensi juga. Ya, silakan yang K02 juga press screen. Ya, refresh page.
Tes. Oke. Ya. Tes. Baik. Bagaimana? Presensinya sudah oke? Teh Atina dicek lagi? Oh iya, sebentar Pak. Kelas 01 masih ada sih Pak beberapa yang belum melakukan presensi. Silakan di share screen aja biar kita bereskan dulu sekalian presensinya. Oke, ini kelas 01. 087, 015, 103, 071. Oh, apanya? Oh, absen. Ya, masuk lagi aja, coba di refresh lagi. Masih buka. Tes. Ya, silakan. 01 yang belum masuk ke EduNext. Ya, Pak. Ini ada beberapa. Coba Muhammad Ramdhani. sekali lagi. Iya. Saya refresh dulu deh kalau gitu. Yang belum? Tuh ada tuh. Iya. Muhammad Ramadhani. Hadir? Muhammad Ramadhani hadirkah? Tidak ada? Berarti tidak hadir memang. Kemudian Farhandika Zahir. Tidak hadir juga? Tidak ada? Brandon Jonathan Latif. Brandon nggak ada? Tidak ada? Muhammad Zaki? Mana? Mana orangnya? Angkat tangan. Sakit gak ada ya? Kemudian Daniel. Kalau Daniel tadi izin ke saya sih Pak, katanya nggak bisa hadir karena ada kegiatan organisasi. Oh ya, Daniel ya, nggak ada ya. Kemudian berikutnya Inyoman Aditya, tidak ada. Memang nggak hadir. Ya Pak, berarti udah semuanya. Dah ya, dising aja. Kelas 02. Ya, silakan yang K02. 046 hadir nggak? Michael? Ya. Ya hadir nggak? Nggak ada ya? Oh iya, 2019. Riyandi ada hadir? Nggak hadir juga. Oke, udah semua sih Pak kalau 02. Udah selesai upload, teman-teman? Belum ya? Kalau ada yang bermasalah, uploadnya bisa di-infoin ya. Baik. Ntar saya ganti dulu background.
Oke, berarti kalau yang sudah, coba saling diperiksa oleh temannya. Kalau sudah difoto, diunggah ke EduNext. Kita akan tunggu di EduNext-nya. Coba ya, saya akan share screen ya. Jadi kali ini kalian diminta atau direkomendasikan untuk bekerja sama dengan temannya. Sebelum difoto, sebelum diunggah, sebelum difinalisasi, periksa oleh teman sebelahnya. Coba saya akan cek dulu. Assignment-nya disimpan di bab ini ya, di kuis ya. Di kelas masing-masing, Pak. Itu masih di paralel. Oh sorry. Oke. Saya akan membuka kelas masing-masing. Loh, salah. Dari mana nih? Nol 02, ini kelas 01. Share dulu. Di kelas masing-masing, ini kelas 01. Kuis ya. Ya, di submodul quiz. Silakan. Barangkali sudah ada yang selesai, silakan diunggah. Sambil ditulis ya. Pakai apa mengunggahnya? Apakah file atau pakai aplikasi Cognisia? Disebutkan di situ. Pakai laptop, filenya diunggah. Atau pakai smartphone, pakai Android, smartphone, Cognisia gitu, atau pakai iPad, Cognisia. Coba kita lihat yang kelas 02, kompresi losi, kuis. Wah, sudah ada yang jawab nih. Dari Full HD 1920 kali 1080. Ini sudah ada contekan nih dari punya Anel. Anel yang di rumah ya. Anel, monitor Anel. Hadir Pak. Nomor 3 belum aku ini. Oh belum. Ya. Nanti akan diunggah lebih lanjut ya. Ya. Anel diubah juga. Anel itu makrobloknya berapa itu? Makroblok kan udah berbentuk kotak gitu. Jadi kayak berapa ubin itu. Direvisi ya Anel ya. Oke. Lagi belum selesai itu punya Anel tuh. Attempt-nya dikasih 3 ya. Nah ini jadi ada contekan dari Anel.
Tapi contekannya ini masih kurang mantap. Sedang diproses. Jadi jangan mencontek aja lah ya. Tapi kalau hari ini bekerja sama saling mengoreksi. Kalau Anel nggak bisa bekerja sama nih, mungkin bisa tuh sama Kirana dan Zawin. Davin ya, Davin Zimar. Ayo dari 01 masih belum ada yang unggah? Wah, sudah ada nih dari kelas 02. Mari kita lihat, selain Anel ada satu lagi. Zilan. Zilan, bisa dikasih mikrofonnya ke Zilan? Halo Zilan. Tes, masuk? Ya, terdengar Zilan. Hai Pak. Pak Yosep, untuk jawabannya kalau kepotong bisa diklik kanan, terus dibuka di tab baru. Supaya terlihat semua. Oh, terpotong ya? Iya, terpotong Pak. Tar. Harus bagaimana jadinya? Diklik kanan aja di image-nya Pak, di gambarnya. Yang diunggah. Open in new tab ya. Oke, udah kayak gini ya? Baik. Terima kasih. Zilan. Ya Pak. Mana suaranya? Tes 1 2. Masuk Pak? Oke. Ya, sudah terdengar lah meskipun pelan. Nggak apa-apa. Orang lain sedang bekerja, kita ngobrol. 444 CR dan CB 420 ya. Ya ini sebenarnya saya kurang yakin juga sih Pak. Apa kayak definisi makroblok itu apakah betul kayak gitu atau enggak? Ya, makroblok itu 8x8 pixel lah, ubin 8x8 ubin itu jadi makroblok namanya ya. Oh ya, oke Pak. Jadi ada 1920 kali 1080 dibagi dengan 8x8. Hasilnya berapa? Itu jadi 240 kali 135 makroblok atau totalnya ada 32.400 makroblok Pak. 32.400. Mari kita lihat yang lain. Apakah yang lain yang sedang berproses sama hasilnya 32.400 makroblok? Sama nggak guys? Oke. Sama. Kalau yang nggak sama, nah berarti Anda anomali. Analisis anomalinya, apa salahnya? Ya. Kemudian nomor 2. Apa arti subsampling 420? Kalau yang saya pahamin sih Pak, Zilan. untuk
Ya. Tulisanmu itu seperti tulisan kakekmu. Tinggi-tinggi ya. Jangan-jangan punya saudara pejuang 45. Aduh. Tulisannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi tapi nggak begitu jelas gitu ya dibacanya. Oke, Zilan. Silahkan disampaikan. Kalau yang saya pahami sih Pak, kalau subsampling 444 itu dia tuh nggak ke kompres. Ya maksudnya kalau dari apa namanya dari sudut pandang subsampling ya. Kalau Ya. 420 si luminosity-nya atau Y-nya itu tetap diambilnya itu full. Tapi untuk yang CRCB-nya dia untuk yang layer pertamanya itu cuma separuhnya doang yang diambil, sementara layer warna keduanya itu juga malah nggak diambil. Yang diambil dari 4 berapa? 2. Dari 4 2 atau 1? Ini yang mana ya Pak? Yang layer Ya, yang 420 itu dari 4 diambil 2 atau diambil 1? Diambil 1 ya. diambil 1. Untuk yang mana nih? Yang layer warna berarti Pak? Nah, jadi Anda ini menghitungnya berapa nih? Ukuran pikselnya karena seperempatnya, kalau Zilan menulis setengahnya, padahal dari 4 diwakili 1 piksel kan? Oh iya ya. Jadi Itu harus yang direvisi. 4 oh ya oke Pak. Paham ya? Pak paham Pak. Yang lain, ada yang mau menjelaskan Zilan salahnya di mana? Bukan untuk menyalahkan, tetapi memberi jalan yang benar. Menunjukkan. Silakan, ada yang di kelas 01? Ya, ada nggak guys? Ada yang salah nggak Konteksnya jawaban 420 Zilan itu nomor apa? 3? Udah jawab belum Anda? Udah unggah belum? Udah ya, coba saya akan lihat supaya saya bisa tayangkan ya. Oke, Zilan dengarkan ya. Ada yang mengasih pendapat, apakah sama pendapatnya atau enggak. Kelas 01, saya refresh dulu. NIM berapa NIM? 19. Nih, dikasih pinjam Saramonic untuk bicara. Anda jadi YouTuber dulu. Langsung gini aja ya bicaranya ya. Nomor NIM 19. Oke. Hai Fik. Oke. Fik ini dipanggil siapa? Panggilannya apa? Panggilannya Fik. Fik aja. Iya. Baik, nomor 1 sama dengan Zilan jawabnya? Sama Pak. Sama, 32.400. Kemudian makroblok CRCB dibagi. Saya bagi 4 itu Pak. Bagi Karena 4. kan dari 4 diambil 1. Ya, Zilan paham nggak? Punya Ya, Pak, si paham, Pak. ini Fik ini dibagi 4, bukan dibagi 2. Oh ya paham Pak. Mengapa dibagi 4, Fik? Karena kan kalau yang 4:2:0 itu satu kotak itu mewakili 3 kotak di sekitarnya. Jadi dari 4 kotak itu diwakilin oleh 1 kotak gitu Pak. Ya, diwakili 1 aja ya, sehingga dia ukurannya seperempatnya. Oke, kemudian subsampling 420 adalah gambar dikompres dengan menganggap 1 kotak mewakili sebetulnya satu piksel mewakili 4 ya. Jadi 4 diwakili 1. Malahan kalau ingin lebih gaya itu sebetulnya rata-rata dari 4 piksel itu dihitung kemudian diambil angkanya.
tapi udah dicoba sama insinyur itu lebay aja. Ketika dicoba perhitungannya lebih banyak, ada 4 kali perhitungan itu ya, bikin rata-rata, ternyata hasilnya nggak ada bedanya dengan diwakili oleh 1 aja. Jadi akhirnya cukup diambil 1 aja dari 4 itu. Oke Fik, terima kasih ya. Jilan sudah paham dan semoga yang lain juga paham. Kita lihat dulu hasilnya. Kan ada yang paham, ada yang enggak. Harusnya mudah-mudahan semuanya paham. Kemudian unggahlah untuk bukti. Karena proses kita ini pembelajaran dicatat ya sama dekanat. Proses-proses pembelajaran kita ini. Jadi silahkan diunggah hasilnya. Saya paralel tidak menunggu Anda selesai semua ya, karena kalau menunggu selesai semua, bisa jadi saya tidak bisa membahas, menunjukkan kalau ada kekeliruan di tempatnya. Punya Zilan berarti diunggah ulang ya Zilan ya, supaya jadi benar. Tadi punya Fik itu nomor 19. Coba kita lihat. Anda nggak menulis komentar apa-apa, Fik? Tidak menulis teks apa-apa? Ini waktu submit nggak menulis komentar apa-apa? Bikin submit 1 lagi ya, Anda menggunakan aplikasi atau menggunakan smartphone, menggunakan Android, misalkan Android, tablet, Cognizia gitu. Bisa unggah ulang ya, untuk melengkapi yang ini. Ngirimnya pakai apa? Laptop, aplikasinya misalkan Microsoft Edge, dari laptop menggunakan aplikasi apa, kemudian unggah filenya supaya jelas ya. Saya ingin tahu juga informasi hal tersebut. Ada yang bertanya dari kelas 01 atau kelas 02? Saya nanti mau bawa kamera sendiri ah. Baik, silakan. Presensi sudah ya semuanya ya. Saatnya kita sekali lagi untuk menutup kelas ini. Ya Pak. Kita lakukan CRS sekali lagi. Oh, oke. Sambil menyiapkan ya. Oke, yang kuis yang masih belum unggah, di hold dulu. Saya mau memberikan dulu yang tadi ya, belum ada sedikit lagi yang belum selesai, yaitu subband coding. Ini cukup 5 menit, tidak lebih dari 5 menit, kalian pasti paham. Lihat, tolong perhatikan dulu ya. Ke depan. Subband coding, saya tidak akan ngomong yang 4 poin ini langsung ke sini. Lihat. Subband coding itu mengubah sinyal menjadi komponen-komponen seperti equalizer. Di preamp, di power amplifier suka ada equalizer. Untuk bassnya, yang paling sederhana adalah hanya bass sama treble.
Ya, itu 2 berarti 2 band. Nah, kalau subband coding ini banyak. Misalkan dalam hal ini sinyal ini dibagi menjadi 1, 2, sebentar ini udah share Izin, Pak screen belum Yosep. ya saya? Belum share screen, Pak. Sorry. Oke. Nah, subband coding ini ya. Aduh, ini ngumpet melulu deh. Nah, sini aja ya. Sinyal akan dibagi-bagi dengan alat yang namanya equalizer menjadi beberapa band. Kalau yang paling sederhana adalah equalizer itu dalam sound system namanya bass sama treble. Low frekuensi sama high frekuensi. Nah, bassnya itu ini nih. Yang atas ini. Nah, ini bass nih. Frekuensinya rendah. Frekuensi rendah itu gerakannya lembut, santai. Nah, ini frekuensi tinggi nih. Treble nih. Banyak kehebohan nih. Frekuensi itu ingat. Perubahan sesuatu dalam satuan waktu. Makanya ketika kita mendefinisikan frekuensi dalam ranah space, tempat, kalau dalam tempat berubahnya banyak, berarti frekuensinya tinggi. Kalian kalau lihat lantai ini, banyak tambalan-tambalan gini, ini lantai ini frekuensinya tinggi. Tapi kalau lantainya sama semua, itu frekuensinya rendah, bahkan kalau sama persis berarti DC dia, zero frekuensinya, nggak ada perubahan. Nah, kalau ini udah banyak tambalan, frekuensinya tinggi ya. Nah, lihat di sini. Ini sudah dibagi menjadi 5 kanal. 1, 2, 3, 4. 4 ternyata ya, 4 kanal. Nah, kita tahu bahwa dengan dibagi-bagi menjadi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi ini memerlukan banyak samplingnya. Karena dia kan berubahnya banyak. Oleh karena itu perubahannya banyak, berarti disamplingnya harus lebih sering. Yang penting kan 2 kali di atas frekuensi yang ada. Nah, jadi kalau yang ini, yang santuy-santuy ini, frekuensinya cukup yang rendah saja. Oleh karena itu bitrate-nya bitrate rendah. Itu, nah lihat nih. Pada MP3, kompresi suara ya yang terkenal ini, dibagi menjadi 32 band. 32 sub frekuensi. Gini caranya, LPF, HPF high, pass frekuensi. Dibagi lagi. Nah, jadi dalam hal ini yang low pass frekuensi, high pass frekuensi, ini udah separuh-separuh nih. Jadi di subsampling separuhnya. Yang ini subsampling separuhnya. Setelah itu dibagi lagi. Subsampling lagi. Nah, jadi sampling yang di sini sudah 1/4-nya nilainya. Di sini sudah 1/4-nya nilainya. Ini jangan-jangan kebalik, ini harusnya, oh ya, oke. Jadi pada prinsipnya bahwa yang low frekuensi itu dengan encoding yang sederhana saja sudah cukup, bitrate-nya rendah. Kalau yang frekuensi tinggi dibagi-bagi lagi ini ya sampai jadi 32 ya kalau MP3, itu masing-masing disesuaikan frekuensinya. Malahan nanti ada yang namanya psikoakustik encoder, di mana kalau bagian yang telinga kita tidak mendengar, dia tidak disampling sama sekali, diabaikan. Nah, oleh karena itu dibandingkan dengan sekaligus suara kalau disampling dengan rendah, ya itu frekuensi tingginya banyak yang hilang. Jadi kalau sekarang
yang bassnya bitrate-nya bisa rendah, katakanlah kalau yang bass sekitar 10 Hz itu disamplingnya dengan ya cukup dengan 20 kilobit per second misalnya ya. Kilo sampling per second, hanya cukup dengan 20 sampel per second udah cukup kalau yang bass itu. Karena kalau frekuensinya 10, kalau frekuensinya 100 berarti dengan 200 saja 200 sampel per second udah cukup. Kalau yang treble yang tinggi berarti harus menggunakan 40.000 itu ya. Nah, itu tetap frekuensinya samplingnya karena 20 kHz dia minimum 40 kilo sampel per second. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa dengan kombinasi sampling-sampling yang lebih rendah untuk frekuensi rendah, keseluruhannya bitrate-nya akan lebih rendah. Mudah-mudahan bisa kebayang oleh Anda. Sekali lagi, yang sub encoding ini frekuensi rendah disampel dengan rendah saja. Sampling rate-nya, karena disesuaikan. Yang dinamakan frekuensi rendah itu biasanya di bawah 100 Hz. Nah, untuk komponen yang 100 Hz, kan kita ingin menuruti Nyquist teorem itu cukup disampling dengan 200 sampel per detik. Nah, itu kan sangat rendah ya, jadi bitrate-nya rendah. Sementara untuk frekuensi tinggi yang di puncak-puncaknya harus tetap 40.000 sampel per detik. Nah, kalau tanpa pembagian ini, semua bagian harus disampelnya di 40 kilo sampel per second. Tapi kalau sekarang karena dibagi-bagi, maka bitrate keseluruhan jumlahnya menjadi lebih rendah dari 40 kilo. Kalau bingung, masih bingung, berarti nanti kita akan kasih contoh dulu berupa angka supaya jelas seperti tadi. Udah itu saja dulu ya, nanti kalau kita akan ngasih contoh yang ini, larinya akan lagi-lagi ke bab 8 mengenai audio coding yang MP3 itu. Jadi untuk saat ini konsepnya adalah alokasikan bitrate sesuai kebutuhan bandnya masing-masing. Itu saja dulu ya. Kalau ingin lebih jelas nanti lihat ke bab yang berikutnya mengenai MP3. Nah, itu akan lebih jelas. Baik, kita lakukan dulu. Teh Atina, siap? Ya Pak, sudah saya buka Pak. Ya, yang terakhir ya. Oke, ini udah saya buka di kelas K01 maka 02. Pakai yang CRS yang tadi. Ya, yang jawabnya masih sedikit nih. Ya, yang partisipannya juga udah pada hilang Pak. Belum pada join lagi. K01 baru 2 orang kayaknya yang join baru sedikit juga. Kalau K02 tapi waktunya kita udah habis ini ya. iya Pak. Oh, K02 udah lumayan. Ya, bagi yang sudah menjawab silakan boleh selesai duluan, keluar duluan. Yang belum mohon jawab dulu ya. Kita lihat yang not answered siapa? Jadi K02 masih ada 1 orang yang belum paham Pak.
Waduh, yang belum paham nanti bisa hubungi saya ya, kalau masih belum paham. Memang yang Saben coding ini akan paham bangetnya pada saat kita membahas MP3. Kadang-kadang kalau dibahas di sini agak susah konsep-konsepnya ya, menjelaskannya harus dengan contoh, dengan angka. Ya, saya tidak akan reveal siapa yang menjawab paham banget, tapi saya berterima kasih ya. Pada Anda saya tidak akan tampilkan siapa orangnya. Tapi yang belum paham, yang belum jawab terutama, silahkan jawab. Kalau sudah, silahkan Anda boleh keluar duluan. Ih, ngeheng. Pada di dia. Oh gitu ya? Waktunya memang udah habis. Nama Anda siapa ya? Amelia. Coba nanti saya cek dulu. Tunggu dulu bentar ya, lihat dulu di sini. Oke, ini rekaman kita selesaikan, tuntaskan ya, terima kasih. Ya, kita akan, ini benar-benar minggu depan ini udah UTS. Teh Atina tolong dicek apakah udah UTS minggu depan. Ya Pak, gimana? Ini saya stop ya Pak. Ya,